adalah daging sapi. Salah satu bahan makanan yang paling banyak dikonsumsi manusia di seluruh dunia. Di Indonesia kita mengenal rendang, steak, sampai yang berkuah seperti soto daging sapi. Tetapi khasanah kuliner Nusantara tak sebatas dagingnya saja ya. Khususnya bagi warga Surabaya, Jawa Timur, mulut sapi yang biasa disebut cingur justru banyak dicari dan menjadi favorit banyak orang. Inilah rujak cingur, makanan legendaris yang menjadi ikon kuliner kota Surabaya. Ya mungkin ini asing bagi daerah lain, tapi khas arek Surabaya itu enak kak. Nah yang bikin spesial lagi itu di tekstur cingurnya. Kalau kita makan itu kayak ada kenyal-kenyalnya. Cingur itu kan dari mulut sapi ya, kalau belum dimasak tuh emang kelihatannya gelit. Nah kalau udah dimasak terus dijadiin rujak cingur tuh rasanya enak banget. Bagi sebagian masyarakat, olahan berbahan dasar mulut sapi mungkin terdengar tidak lazim. Bahkan bagian yang ini seringkali dibuang karena dianggap aneh dan menjijikkan. Kepala sapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan ritual seperti sedekah laut. Tapi hal itu tidak berlaku bagi masyarakat Surabaya. Mengkonsumsi cingur atau mulut sapi adalah bagian dari budaya turun-temurun. Uniknya hal itu datang dari kreativitas demi mencari makanan pengganti daging yang dulu hanya menjadi makanan warga kelas atas. Makanan-makanan seperti rujak cingur, seperti kikil dari kulitnya sapi, dari kakinya sapi, dan macam-macam. Itu adalah makanan-makanan rakyat. Jadi makanan yang sebenarnya tidak menggunakan bahan yang mahal. Karena yang daging sudah dimakan sama orang-orang kelas menengah. Nah, ternyata itu yang kemudian harganya lebih mahal hari ini. Karena taste-nya cingur, rasanya cingur itu seperti gabungan dari semua rasa di dalam daging. Menu cingur pun dipadukan dengan kuliner rujak yang juga bawaan dari luar Nusantara. Rujak sendiri memang diyakini berasal dari pedagang India yang pengaruhnya banyak terlihat di Semenanjung Melayu. Menu tersebut disisipi bumbu lokal khas pesisir Jawa Timur dan melahirkan kuliner legendaris rujak cingur. Ya, sebenarnya rujak itu makanan menu impor dari India Muslim. Itu yang sampai sekarang juga kita bisa menemukan di Malaysia, di Singapura, meskipun namanya rojak. Itu kan konsepnya sebenarnya campuran dari buah dengan bumbu kacang gitu. Nah, ketika kemudian orang-orang India banyak berdagang masuk kemudian di Surabaya, dia kemudian mempengaruhi konten lokal. Jadi yang paling kuat sebenarnya ketika masuk menjadi konten lokal itu ada pengaruh petis dan cingur hidungnya sapi. Nah, yang menarik sebenarnya dibandingkan di tempat lain sebenarnya konsep petis ini di Surabaya ini berkarakter. Dia menggunakan dua jenis petis Sidoarjo dengan petis Madura. Dia punya dua karakter yang berbeda, satunya gurih, satunya asin. Nah, ini yang kemudian menguatkan karakter rujak yang awalnya memang cuman makanan olahan dari buah-buahan dengan kacang itu kemudian dimodifikasi menjadi lebih berkarakter kuat Surabaya. Meski banyak yang menyebut rujak adalah menu percampuran 3 budaya, beberapa prasasti sebenarnya sudah mencatat keberadaan rujak di masa silam. Prasasti Taji dari zaman kerajaan Mataram kuno menyebut kata rujak sebagai salah satu makanan yang didominasi bumbu kacang dan sayur-sayuran. Sementara itu, rojak dalam literasi kuliner Singapura lebih mirip dengan rujak buah meskipun punya campuran kangkung dan toge yang direbus. Dalam penyajiannya, rujak Jawa Timur sendiri punya 2 varian, campur dan matengan. Matengan sendiri berarti masak, yang artinya sayur dari topping rujak cingur telah direbus terlebih dahulu. Sementara jika campur artinya rujak matengan dicampur dengan irisan buah-buahan segar yang menambah sensasi rasa rujak itu sendiri. Catatan sejarah menyebut rujak cingur telah ada sejak sebelum era kemerdekaan.
Salah satu kedai yang menjadi pelopornya adalah Warung Rujak Cingur Durasim. Setelah eksis selama lebih dari 80 tahun, Rujak Cingur Durasim masih mempertahankan cita rasanya yang otentik. Satu porsi rujak cingur berisi potongan buah nanas, bengkuang, mentimun, rebusan kangkung, dan toge. Dilengkapi dengan potongan tahu tempe, tak lupa sajian utamanya irisan cingur atau moncong sapi yang telah digoreng. Terakhir tinggal disiram dengan racikan bumbu kacang dan petis udang. Sekilas memang terlihat mirip dengan gado-gado atau pecel ya, tapi rujak cingur memiliki rasa khas petis yang tak tergantikan. Sungguh kudapan nikmat yang pantang untuk ditolak. Maka tak heran jika kedai Rujak Cingur Durasim selalu ramai diserbu pembeli. Tak hanya dari Surabaya saja, rujak cingur juga menjadi incaran wajib bagi wisatawan dari luar daerah. Dalam sehari, kedai ini bisa menjual ratusan porsi rujak cingur dan menghabiskan lebih dari 10 kg cingur sapi. Ini banyak orang juga mungkin nggak tahu ya gitu, kenapa cingur ini harus dipilih yang berkualitas. Yang pertama yang pasti kita tuh nggak nyimpan ini cingurnya. Jadi nggak kita bekuin, nggak kita taruh freezer gitu. Jadi memang benar-benar baru hari itu ya kita kirim gitu. Hari itu kita kirim, setelah itu kedua dia nggak berlendir. Dia nggak berbau sama warnanya itu nggak hitam. Jadi kayak lebih kuning kayak gitu. Karena gimana ya, kalau yang warna hitam tuh biasanya lebih cenderung agak berbau sih. Biasanya kayak gitu. Cingur yang awalnya dianggap makanan sisa, kini telah bertransformasi menjadi salah satu kuliner primadona. Harga seporsi rujak cingur spesial di Surabaya berkisar antara 40 hingga 60 ribu rupiah. Bahkan jangan heran jika ada yang menjual sepiring rujak cingur dengan harga 100 ribu rupiah. Bahkan ada satu hal lagi yang membanggakan. Tahun 2021 lalu, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah menetapkan rujak cingur masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda sebagai makanan asli khas Jawa Timur. Rujak cingur kini tak hanya menjadi kebanggaan warga Surabaya saja, namun menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.